Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf tak bisa mewujudkan mimpi Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026. Hamas dan Israel telah membebaskan sandera, keduanya bertukar sandera sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 2 rumah di kawasan padat penduduk di Kelurahan Saryo Tumpaan, Kota Manado, Sulawesi Utara terbakar. Diduga api muncul akibat korsleting dari salah satu rumah. Angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merebet ke bangunan lain. Selain menghanguskan 2 rumah, kobaran api juga menghanguskan 3 motor dan 2 mobil yang terparkir. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Diteriaki maling, seseorang yang hendak menagih utang lari ke atap sebuah rumah di Ancol, Jakarta Utara. Akibatnya, ia dikeroyok warga. Nasib naas dialami AS. Niat hendak menagih utang, ia justru babak belur dikeroyok warga. AS yang hendak menagih utang kepada seorang warga di Jalan Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, malah bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang pernah berselisih paham. Cekcok sempat terjadi hingga akhirnya sang mantan rekan kerja berteriak maling dan memicu keributan warga. Korban yang berusaha kabur hingga ke atas rumah tak berkutik saat dikepung, hingga akhirnya babak belur. Sebenarnya ada teriak maling dari situ awalnya. Dari situ, dia udah lari dari arah sana. Kita nggak tahu arah mana, tapi dia lari sini dikejar 2 orang. Nggak mutut, kejar. Akhirnya mungkin masa banyak ketakutan, dia naik. Entah itu naik aja, katanya sih posisinya udah di atas. Ngelawan malahan. Ayo kita turun bareng, nggak usah takut gitu. Apalagi itu misalnya alasannya kalau bilang lah kata saya dikejar. Mau nagih utang dikejar sama orang, itu apalagi kita selamatkan malahan. Oh, dia penagih utang itu, Pak? Katanya sih dia nagih. Usai diamankan warga dan mendengar penjelasannya, korban langsung diserahkan ke polisi. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Sebuah motor gede atau moge dicuri di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Aksi pencurian terekam CCTV. Aksi pencurian motor gede Harley Davidson di sebuah mal di kawasan Senayan, Jakarta Pusat terekam CCTV. Saat beraksi, pelaku terekam memakai helm dengan berjalan kaki. Hanya dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sebuah moge Harley Davidson seharga Rp250 juta. Berbekal video rekaman CCTV, polisi segera melacak keberadaan moge dan menemukannya di sebuah parkiran mal di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Saat ini motor sudah dikembalikan pada pemilik, sementara pelaku pencurian telah teridentifikasi. Berawal dari hilangnya sepeda motor ini diparkir di Senayan City hari Minggu sekitar jam 10.30.
Berawal dari itu kami melakukan penyelidikan, kami dapat petunjuk dari CCTV. Kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer, sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali. Tak terima polisi tidur yang ia pasang dibongkar petugas kelurahan, seorang warga di Kota Medan terlibat cekcok dengan lurah setempat. Cekcok makin memanas sehingga ia mendorong sang lurah hingga masuk ke dalam got. Seorang warga bernama Adi tidak terima saat polisi tidur dari ban bekas yang dipasangnya di Jalan Madukoro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara dibongkar pihak kelurahan. Pembongkaran dilakukan karena pemasangan polisi tidur dari ban bekas tidak memiliki izin. Ditambah banyaknya laporan masuk dari sejumlah warga lainnya yang resah dengan polisi tidur dari ban bekas yang juga dipasangi paku. Cekcok dan tarik-menarik ban bekas antara lurah dengan Adi terjadi di lokasi, hingga akhirnya sang lurah tercebur ke dalam got setelah didorong lawan cekcoknya. Pagi kita mendapat laporan dari warga terkait adanya pemasangan polisi tidur yang tanpa izin, baru adanya sampah yang atau gundukan tanah di situ yang berserak sama papan ya Pak, papan bekas meja diserak di jalan. Jadi waktu kita melakukan pembersihan ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia, padahal itu bukan, itu di jalan umum Pak, di fasilitas umum. Akhirnya terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi Pak. Lurah Perintis yang menjadi korban pendorongan hingga jatuh ke dalam got melaporkan insiden ke Kecamatan Medan Timur dan polisi setempat. Sedangkan pelaku dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sorotan berikutnya, saudara, polisi terus mengusut sebab kematian terapis spa yang masih di bawah umur. Polisi juga akan memanggil pemilik spa tempat korban bekerja. Polisi memastikan memeriksa pemilik spa tempat korban bekerja pada pekan ini, termasuk bagaimana proses perekrutan terapis yang masih di bawah umur. Polisi bilang korban melamar pekerjaan jadi terapis spa via media sosial. Polisi juga telah menyerahkan sampel tubuh korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Sejauh ini kami baru dapat satu informasi, yaitu dari kakaknya ya, dari kakaknya itu sebagai pelapor juga, bahwa korban ini mendapatkan informasi terkait pekerjaan itu dari TikTok. Nah, makanya nanti kita akan lebih dalami juga cara prosesnya seperti apa, rekrutmennya seperti apa, apakah terlibat agen juga. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami sudah bersama dengan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, ada Kompol Murodi. Selamat malam Pak Murodi. Selamat malam Bapak Rahmat Ibrahim. Baik, Pak Murodi, jadi hingga saat ini temuan apa saja yang sudah didapat oleh polisi? Ya, jadi perkembangan terakhir hasil daripada pemeriksaan, memang kami nanti akan berkoordinasi ya dari pihak-pihak terkait, yang mana memang nanti akan kita buatkan surat klarifikasi baik itu dari pemilik rekrutmen maupun dari Dukcapil yang ada di Indramayu. Tapi untuk identitas korban ini betul diduga merupakan terapis spa, kemudian juga masih di bawah umur, Pak Murodi? Memang setelah kita minta keterangan dari manajemennya bahwa memang korban bekerja di tempat tersebut, dan untuk memang mengetahui apakah korban memang itu di bawah umur,
nanti kita akan coba hasil klarifikasi dari Dukcapil Indramayu. Sejak kapan korban bekerja atau kapan korban melamar pekerjaan menjadi terapis di tempat itu, Pak Murodi? Kurang lebih 2 bulan korban bekerja di tempat tersebut. Baik, ada dugaan eksploitasi anak di bawah umur di tempat tersebut, Pak. Kan tadi sudah ditanyakan juga kepada manajemen, Pak. Sudah sempat berkomunikasi dengan manajemen. Ya, memang kita terus dalami ya untuk perkara ini, kita kumpulkan bukti-bukti fakta-fakta yang ada. Nanti hasil daripada pengembangan tersebut akan kita sampaikan bahwa apakah memang ada indikasi ke sana. Untuk kondisi TKP bagaimana? Apakah ada juga rekaman CCTV di lingkungan sekitar, Pak? Termasuk juga apakah polisi ini sudah mengantongi sebab kematian korban, Pak? Ya, sementara memang kita terus menyelidiki, kemudian juga kita telah mengirimkan ya sampel organ dari toksikologi yang mana nanti akan kita ketahui hasil daripada puslapor tersebut seperti apa. Oke, kalau sejauh ini dari saksi yang diperiksa siapa saja, Pak Murodi? Memang sudah 15 orang yang kita minta keterangan, baik dari keluarga korban, kemudian juga dari teman-teman terapis, termasuk manajemen, dan juga security yang ada di sana, sudah kita minta keterangan. Sampai saat ini belum diputuskan, ditemukan unsur pidana atau tidak di kasus ini, Pak? Ya masih terus kita cari fakta-fakta yang nanti akan mengarah ke sana. Baik, terima kasih Pak Murodi, Kompol Murodi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan telah menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam. Saudara, kegagalan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 harus menjadi momentum kebangkitan Timnas. PSSI harus berbenah untuk mempersiapkan diri ke Piala Dunia 2030. Pembahasannya kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, pemain Indonesia Marcelino Ferdinand resmi berseragam klub asal Slovakia AS Trenčín. Ia baru bergabung setelah menjalani pemulihan cedera. Bergabungnya Marcelino Ferdinand diumumkan klub AS Trenčín di media sosialnya. Marcelino sudah dari September lalu diumumkan berseragam AS Trenčín, namun ia baru bergabung karena menjalani pemulihan cedera. Pemain 21 tahun ini juga sudah mengikuti latihan bersama rekan-rekannya. Klub AS Trenčín tidak asing bagi publik sepak bola Indonesia karena sebelumnya tim yang bermain di kasta tertinggi Liga Slovakia ini pernah diperkuat Witan Sulaiman pada musim 2022-2023. Nasib pelatih Timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bilang PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bilang rapat Exco akan dilakukan setelah manajer Timnas yang juga Ketua Badan Tim Nasional menyerahkan laporan penjelasan Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia juga memastikan lanjut atau tidak Kluivert sebagai pelatih Timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco. Kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu adalah laporan Ketua BTN sekaligus manajer tim. Kita tunggu keseluruhan perjalanan, kan Pak Marji ini ikut dari sejak babak-babak masih STY kan? Iya, itu. Jadi nggak sepotong-sepotong kita, nggak spot gitu loh. Keseluruhan. Saya tadi udah ingatkan Pak Marji persiapkan, jadi begitu diundang untuk memberikan laporan ya Pak Marji harus menyampaikan laporan. Sudah 2 hari berlalu, kekalahan Timnas Indonesia atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun kekecewaan masih dirasakan pecinta bola tanah air. Mimpi yang semula terbuka lebar untuk mencatatkan sejarah di Piala Dunia seketika kandas usai Timnas Garuda
urung menang di 2 laga penentuan. Ketua Umum PSSI yang disorot publik sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas prestasi timnas akhir-akhir ini pun buka suara. Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir menyampaikan permintaan maafnya tak bisa mewujudkan mimpi Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Tak hanya Erick Thohir, Patrick Kluivert juga menjadi sosok yang didesak mundur oleh supporter timnas. Tak hanya di stadion usai pertandingan, bahkan desakan tersebut juga menggema di media sosial. Menanggapi desakan supporter timnas, pelatih Patrick Kluivert merespon di media sosial. Kluivert mengaku akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan timnas. Kluivert menegaskan, kendati tidak mencapai Piala Dunia 2026, namun dirinya telah menetapkan standar baru yang dibangun dengan percaya diri. Penasehat klub Liga 1 Semen Padang FC, Andre Rosiade bilang, di timnas saat era Kluivert tidak ada latihan taktikal dan simulasi strategi sebelum pertandingan. Semua kekurangan dari Kluivert menurut Andre akan dibahas di rapat Exco. Sementara soal kekhawatiran membayar kompensasi jika PSSI pecat Kluivert, Andre masih mempertanyakan keberadaan dokumen resmi kontrak Kluivert dengan PSSI. Tidak ada latihan taktikal, ya, simulasi permainan atau simulasi strategi sesuai rencana strategi yang akan diterapkan di lapangan. Menarik itu yang informasi disampaikan saya Bung dapatkan. Andre. Jadi menurut saya dan saya rasa Gimana apa yang nih, saya Bang? sampaikan ini nanti pasti akan dibongkar di rapat Exco nanti gitu. Ini kan ada informasi bahwa diduga kompensasi 14 orang ini 80 miliar. Tapi informasi yang saya dapatkan juga, kontrak ini kan tidak pernah dilihat oleh exco-exco yang lain di PSSI. Bahkan Sekjen PSSI dan Kesekjenan pun tidak tahu kontrak Patrick Kluivert itu isinya apa. Ini saya dapatkan informasi dari berbagai sumber di dalam PSSI. Tidak ada dokumen kontrak itu dipegang oleh Kesekjenan, lalu exco-exco tidak pernah melihat kontrak itu. Kontrak itu informasinya dipegang oleh GSI. Ketua Badan Timnas yang juga anggota Exco, Sumarji menegaskan kinerja Patrick Kluivert akan dilaporkan pada rapat Exco. Sumarji menjamin semua yang ia tahu akan disampaikan ke rapat Exco. Laporan saya ini akan dipakai untuk evaluasi secara keseluruhan. Termasuk salah satunya adalah tim kepelatihan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Soal Patrick Kluivert, saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya, sekali lagi, saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai, kendati rapat Exco belum dilaksanakan, namun ekspresi dari Sumarji yang juga sebagai Exco nampaknya mengarah pada kekecewaan terhadap kinerja Kluivert. Komite eksekutif itu kan kerjanya kolektif kolegial ya, meskipun ketua umum punya punya suara yang cukup menentukan, tapi pada dasarnya kan kolektif kolegial. Ya saya pikir nanti kita perlu mendengar suara mayoritasnya seperti apa. Cuma seperti yang berkali-kali saya katakan, ini nada bicara, tonnya Pak Sumarji yang juga bagian dari komite eksekutif itu kan sudah sangat jelas gitu ya, menggambarkan betapa menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelatih. Jadi Pak Erick sebagai ketua umum PSSI saya pikir juga akan memahami suara itu, suara mayoritas teman-teman di Exco. Publik menunggu bagaimana reaksi PSSI atas kekecewaan supporter pada tim kepelatihan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Sederet agenda penting Timnas Indonesia akan dihadapi, di antaranya Piala AFF di tahun 2026 dan Piala Asia di tahun 2027. Keputusan yang tepat tentu akan membawa perubahan Timnas Indonesia ke arah lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, usai Timnas gagal melaju ke Piala Dunia 2026, apa langkah yang segera harus dilakukan PSSI? Kita akan bahas, saudara, bersama dengan pengamat sepak bola Gita Suwono. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam, Mbak Im. Bung Gita, ini proyek jangka pendek gagal buat Timnas ke Piala Dunia 2026. Apalagi yang harus segera dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat jika mengacu target dulu 2030 lolos Piala Dunia? Ya, saya pikir kalau kita mempersiapkan tim ini sudah ada.
Artinya kan usia mereka juga masih bisa bermain 5 tahun lagi. Walaupun mungkin tidak seideal sekarang. Tapi pemain-pemain kita cukup berkualitas. Bahkan bisa dibilang bahwa kalau saja pilihan komposisi pemain, pilihan formasi pemain, pilihan cara game plan itu dimainkan dengan sangat baik oleh Patrick Kluivert, bukan saja kita bisa mengimbangi Arab Saudi dan Irak, mungkin saja kita bisa memenangkan pertandingan karena kita pernah menang dari Arab Saudi dan bahkan melawan Irak kemarin dengan komposisi yang baik kan terbukti kita bisa mengimbangi mereka walaupun pada akhirnya kita kalah dari sebuah kesalahan. Biasalah kalau di sepak bola kan ada dua tim yang seimbang pasti akan salah satu yang terhukum karena blunder yang dilakukan oleh salah satu pihak, itu saja yang terjadi. Tapi ke depannya ini artinya tim ini sudah ada, tinggal bagaimana pelatih yang bisa menangannya dengan baik. Saya juga berpikir bahwa dari masyarakat juga dari para exco, Pak Sumarji sendiri sudah menyatakan pendapatnya bahwa seperti ada kepercayaan trust yang hilang kepada Patrick Kluivert gara-gara kejadian ini, gara-gara kita tidak mendapatkan poin sama sekali. Walaupun harus diakui dalam pertandingan kedua melawan Irak kita melakukan perbaikan yang sangat signifikan. Pemain bagus, komposisi bagus, pemain yang tidak dimainkan, dan kita bisa mengimbangi Irak. Pertama kalinya dalam 4 pertandingan kita bisa mengimbangi Irak walaupun tetap kita mengalami kekalahan. Jadi saya pikir ke depannya adalah bagaimana memaksimalkan tim ini, juga tambahan pemain-pemain yang sudah ada, dan kalau kita bisa bicara punishment atau evaluasi yang berujung punishment mungkin harus dilakukan kepada Patrick Kluivert artinya. Tapi itu tergantung pada federasi. Ini kan masih ada sekitar 2 tahun untuk memulai kualifikasi Piala Dunia 2030. Ini jadi yang harus dilakukan oleh PSSI apakah bagaimana dengan berbenah, perbaikan di sektor kepelatihan saja ataupun juga harus berbenah di dalam PSSI-nya sendiri? Saya sih nggak terlalu yakin kalau di dalam PSSI-nya karena itu membutuhkan kongres luar biasa untuk berbenah, artinya mengganti ketua umum, mengganti beberapa exco-nya, itu harus kongres luar biasa. Tapi bisa berbenah dengan tim nasional sendiri. Artinya apa? Kan itu tadi evaluasi yang bisa berujung punishment atau tetap dipertahankan, tapi tetap harus ada tindakan terhadap kegagalan dari Patrick Kluivert ini. Kan kalau waktu dia datang tuh dia berjanji bahwa dia akan memberikan permainan yang indah dan juga kemenangan. Ini dua-duanya nggak dapat sekarang di 2 pertandingan terakhir ini. Main juga nggak indah-indah amat dan tidak mencatat kemenangan. Jadi itu saya pikir sebuah evaluasi. Kalau dikatakan bahwa bagaimana tahun 2027, 2 tahun lagi kualifikasi Piala Dunia, kita kan harus berpikir lebih cepat ke depannya. Ada AFF tahun 2026, ada Piala Asia tahun 2027. Ya kenapa tidak dicoba dari sekarang? Persoalan dengan Kluivert adalah dia ini tidak menjadi media darling, tidak menjadi supporter darling. Tidak ada yang peduli pada saat dia mengalami kesalahan, selalu hujatan-hujatan. Jadi seperti tidak ada kepercayaan kepada Kluivert. Kalau ada yang mengatakan bahwa kok masyarakat Indonesia demikian dangkal hanya melihat kemenangan, ya itu tadi karena tidak ada trust kepada para pemainnya. Sintayong pernah kalah tapi tetap dipuja-puja oleh supporter kita. Jadi saya pikir juga PSSI harus memulai dengan memilih pelatih yang punya kemampuan untuk bisa menjangkau masyarakat juga, bisa menjangkau. Bung Gita, jadi menurut Anda dengan kondisi seperti ini, nampaknya Kluivert akan di ujung tanduk? Ya harusnya seperti itu ya. Kalau ada suara Pak Marji, saya belum lihat suara-suara yang lain. Tapi kalau melihat keinginan masyarakat mungkin tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan oleh PSSI. Apapun kan sering PSSI seperti tidak memikirkan masyarakat. Tapi, nah itu. Tapi dengan exco yang mungkin akan, Pak Marji kan tadi bilang, saya akan melontarkan semuanya apa adanya, tapi dia juga berharap bahwa exco juga akan jujur. Jadi ada semacam keinginan dari Pak Marji bahwa exco juga harus berpikir jernih untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Tapi kalau Pak Marji sendiri kan tak bisa karena kolektif kolegial ini yang menjadi permasalahan. Makanya tadi saya tanyakan bagaimana dengan di internal federasi sendiri, Bung Gita ya. Ya, saya juga nggak terlalu tahu dengan apa yang ada terjadi di internal federasi ya. Tapi saya pikir juga harus tetap sebuah kegagalan harus ada tindakan. Sintayong gagal di AFF 2024 kan ada tindakan terhadap dia, terlepas apapun dia masih dalam on track untuk menuju Piala Dunia. Kenapa tidak Patrick Kluivert? Kalau dikatakan bahwa kan tidak ada target sampai ke Piala Dunia 2006, baru 2030. Tapi Kluivert sendiri mengatakan sejak awal kedatangan bahwa dia ingin menjanjikan sebuah permainan yang indah dan juga kemenangan. Itu yang tidak terjadi kedua-duanya. Dan kalau kita lihat ya, dari 4 kekalahan yang sudah dijalankan, hanya 1 kali loh dia dengan komposisi yang benar. Lawan Irak kemarin. Lainnya, dia seperti tidak berpikir panjang dan tidak punya plan B pada saat plan A itu mentok di lapangan. Itu tadi yang saya khawatirkan. Kalau ini terjadi terus-menerus, ya nasibnya adalah tim nasional yang sebenarnya sudah mumpuni, sudah punya kualitas pemain-pemain yang bagus, jadinya berantakan.
Bung Gita, kalau misalkan emang perlu diganti kepelatihan, menurut Anda siapa yang cocok dengan memegang timnas saat ini dan bagaimana juga soal regenerasi pemain untuk Piala Dunia 2030 ke depan? Ya, saya pikir kalau mencari pemain yang pelatih yang lain akan sangat berat mungkin ya. Ada kompensasi yang harus dibayarkan ke Kluivert juga. Tapi kan ada Alex Pastoor. Entah Alex Pastoor mau atau tidak mengkhianati, dalam tanda kutip mengkhianati bosnya yang sudah memilih dia. Tapi saya pikir kalau kita mencari seorang pelatih yang bisa menjadi media darling, bisa menjadi supporter darling, disukai supporter, ya sosok Alex Pastoor sendiri. Kemarin kan di bangku cadangan pada saat pertandingan melawan Arab Saudi seperti ada apa ya? Pertengkaran antara Kluivert dan juga Alex Pastoor. Saya pikir itu soal komposisi pemain. Ini yang saya pikir bahwa Alex Pastoor tidak bisa memaksakan. Tapi kalau dia jadi pelatih kepala, dia kan bisa memaksakan untuk pemain yang ini yang masuk, pemain ini yang tidak dimainkan. Hal-hal seperti itulah yang secara taktikal sebenarnya Alex Pastoor kan jauh di atasnya Patrick Kluivert. Bahkan media Belanda sendiri Januari kemarin sampai bingung. Kenapa Patrick Kluivert yang jadi pelatih, kenapa tidak Alex Pastoor yang jadi pelatih. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Gita Suwondo, analis sepak bola telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini. Sama-sama. Baik. Saudara, usai jeda, Hamas dan Israel telah membebaskan sandera. Keduanya bertukar sandera sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Gencatan senjata antara Hamas Israel dimulai. Keduanya bertukar sandera sebagai bagian dari fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Pembebasan sandera disambut haru dan kegembiraan baik oleh warga Palestina maupun Israel. Warga Gaza bergembira pasca gencatan senjata. Warga Gaza berkumpul di Rumah Sakit Nasser menyambut tahanan Palestina yang dibebaskan Israel di Khan Younis, jalur Gaza Selatan, Senin waktu setempat. Tahanan Palestina yang dibebaskan jadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Sebanyak 2.000 tahanan Palestina dibebaskan sebagaimana perjanjian yang dibuat Israel dengan Hamas saat gencatan senjata dilakukan. Warga Palestina di tepi barat juga bersuka cita menyambut sandera yang dibebaskan Israel. Sebagian warga Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Ramallah tepi barat disambut tangis haru keluarga. Sementara itu, sejumlah sandera Israel juga dibebaskan oleh Hamas. Penyerahan para sandera disaksikan warga Gaza dengan penjagaan ketat dari pejuang Hamas. Mobil-mobil palang merah mengangkut 7 sandera meninggalkan Khan Younis di jalur Gaza menuju ke Israel. Hamas menyebut 20 sandera yang masih hidup akan ditukar dengan 1.900 tahanan Palestina yang ada di Israel. Di alun-alun Tel Aviv, warga Israel berkumpul menanti para sandera dibebaskan Hamas. Keluarga dan kerabat sandera bersorak girang saat militer Israel mengumumkan pembebasan sandera. Massa menyaksikan langsung proses pemindahan sandera melalui layar besar di alun-alun Tel Aviv. Hamas membebaskan 7 sandera pada Senin waktu setempat. Gencatan senjata membuka peluang perdamaian di Gaza setelah didera perang sejak 7 Oktober 2023. Sementara total 67.000 korban tewas di Gaza. Presiden Prabowo Subianto ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Langkah itu diambil dalam konferensi tingkat tinggi di Mesir. Tak hanya Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT ini bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global.
Dalam konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Prabowo terlihat bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum KTT dimulai. Dalam keterangan pers, Presiden Trump memuji Presiden Prabowo dengan menyebutnya sebagai sosok luar biasa. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, diantaranya Raja Yordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Also with us is President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. Pada KTT Sharm el-Sheikh Mesir, pertemuan para petinggi negara itu membahas soal perdamaian di Gaza. Terekam momen percakapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Mereka berbicara dekat podium pidato. Diduga Prabowo dan Trump tidak sadar mikrofon yang ada di podium masih aktif. Sontak suara perbincangan mereka terdengar ke seluruh ruangan. Yeah, I want to see but I would like to know is there a region not safe security? Can I meet Eric? That's what I told Harry also. I told Harry we'll look for better place. Yeah, all of them. Okay. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan soal pembicaraan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diduga bocor usai KTT perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sugiono bilang tidak mengetahui pembicaraan yang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Namun saat ditanya apakah akan ada pertemuan usai KTT, Sugiono bilang mungkin saja. Mic-nya bocor. Iya, mic-nya terdengar suara Pak Presiden minta ketemu sama Biasa kan ya Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain berdua itu biasa, dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat saya bilangnya. Jadi ya bisa jadi banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, saya kira, karena dua-duanya juga teman lah ya. Jadi nggak ada. Ada ajakan bertemu dengan anaknya Trump gitu, tanggapannya bagaimana dari Kemenlu? Saya nggak tahu isi pembicaraannya apa. Kalau misalnya ada hal-hal khusus yang perlu ditindaklanjuti, pasti saya dikasih tahu untuk ditindaklanjuti. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin, ya tadi saya bilang terlepas dari urusan formal kenegaraan. Hari itu yang disebut maksudnya Pak Haritanu atau dalam pembicaraan yang di? Saya nggak tahu pembicaraannya apa, saya tidak pernah dengar bocorannya apa gitu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa membuka peluang untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa saat konferensi pers APBN kita pada Selasa siang. Namun keputusan menurunkan PPN belum akan diambil dalam waktu dekat. Pihaknya masih akan memantau perkembangan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2025. Menurutnya, penurunan tarif PPN memungkinkan untuk dilakukan apabila ekonomi dan penerimaan negara dalam kondisi baik. Kita akan lihat seperti apa akhir tahun, ekonomi seperti apa, uang saya yang saya dapat itu seperti apa sampai akhir tahun. Saya sekarang belum terlalu clear, nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN.
Itu untuk mendorong daya beli masyarakat nanti ke depan. Tapi kita pelajari dulu hati-hati. CEO Danantara, Rosan Ruslani merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pakai dana APBN. Rosan bilang hingga kini belum ada komunikasi resmi antara Danantara dengan Kementerian Keuangan membahas persoalan utang kereta cepat. Rosan menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara tengah menyiapkan 2 opsi penyelesaian proyek utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT KCIC. Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi dan kita juga belum dari Danantara berbicara ke pihak lain, apalagi Kementerian Keuangan mengenai hal ini. Kita sedang mengevaluasi, kita lagi mencari opsi-opsi, kan selalu ada opsi 1, opsi 2 gitu. Dan memang dan ini kan melibatkan banyak kementerian lain. Jadi ya harapannya kita kan biasanya duduk dulu, kita evaluasi opsi mana yang terbaik. Kalau kita kan sistem kerjanya seperti itu, jadi semuanya itu terstruktur, terukur, kemudian apa hasilnya baru kita bicara ke publik. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak beban utang proyek kereta cepat Indonesia-China KCIC ditanggung APBN. Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia yang menaungi proyek kereta cepat KCIC. Purbaya bilang Danantara sebagai holding BUMN yang sudah memiliki kemampuan finansial dengan dividen hingga 80 triliun rupiah per tahun, seharusnya bisa mengelola kewajiban keuangan proyek PUSH. Ini kan kayak SSI di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Menteri Keuangan Purbaya mengklarifikasi soal anggaran yang dikembalikan oleh BGN senilai 70 triliun rupiah. Menkyu menyebut anggaran yang dikembalikan merupakan pengajuan tambahan untuk MBG tahun ini yang sebenarnya belum dicairkan kepada BGN. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional BGN mengaku tidak bisa menyerap seluruh anggaran MBG tahun 2025. Dana 70 triliun rupiah akan dikembalikan pada Presiden Prabowo Subianto. Menkyu menegaskan anggaran yang dikembalikan adalah pengajuan tambahan untuk MBG tahun ini yang belum dicairkan. Untuk dana 71 triliun rupiah yang telah dianggarkan terlebih dahulu, masih akan dipantau serapan seluruhnya sampai akhir tahun. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti 70? Belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, itu kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Hingga awal Oktober, anggaran untuk program MBG baru terserap 20,6 triliun rupiah atau 29% dari pagu 71 triliun. Program ini mencakup penyediaan layanan dasar bagi 31,2 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2026, anggaran untuk makan bergizi gratis naik secara signifikan. BGN akan menerima 335 triliun rupiah. Anggaran ini menjadi anggaran terbesar di kabinet. Seorang bocah mencuri perhatian dunia karena suara trompet yang keluar dari mulutnya. Videonya sampai diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia. Halo guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Itulah suara trompet yang ditirukan seorang bocah asal Bandung.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menerima hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilannya. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Selasa siang. Selain terima putusan Majelis Hakim, Nadiem juga menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Nadiem pun berterima kasih pada seluruh pihak yang mendukung dirinya dan memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sudah mulai masih menjalani operasi kedua kapan? Sudah mulai masuk pemulihan. Mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai penetapan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penanganan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Psikolog Lita Gading diperiksa di Polda Metro Jaya terkait laporan anggota DPR RI sekaligus musisi Ahmad Dhani. Bersama kuasa hukumnya, Lita tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Lita untuk memberikan klarifikasi. Sebelumnya anggota DPR sekaligus musisi Ahmad Dhani melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya terkait unggahan Lita di akun media sosial TikTok yang menyinggung anak Dhani berinisial SA. Lita disebut menampilkan foto Mulan dan SA dengan narasi yang dinilai tidak pantas. Karena kejadian itu, SA disebut mengalami tekanan psikis sehingga Dhani melaporkan ke Polda Metro Jaya. Klarifikasi ya teman-teman, dilantik Lita ya nanti setelah ini ya. Bang ikut bang. Seorang bocah asal Bandung mencuri perhatian dunia karena suara trompet yang keluar dari mulutnya. Rekaman video dirinya menirukan suara trompet bahkan telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia dan ditonton jutaan viewers di seluruh dunia. Guys, ada suara trompet nih guys. Cek sound, cek sound. Itulah suara trompet yang ditirukan seorang bocah asal Bandung hanya menggunakan mulutnya. Karena uniknya aksi Rahmat Fauzan tersebut, video dengan judul Trompet Ozan telah diunggah oleh sejumlah klub sepak bola top dunia seperti Manchester United, Liverpool, PSG, hingga Juventus. Akun resmi Premier League pun ikut membagikan video editan sang bocah yang dikombinasikan dengan momen-momen dramatis di lapangan hijau. Bakat unik yang dimiliki Rahmat Fauzan diketahui pertama kali oleh gurunya di Pondok Pesantren Al-Basyariah, Kota Bandung. Aksi unik dari siswa kelas 4 SD tersebut diabadikan oleh sang guru yang kemudian diunggah ke media sosial. Ternyata unggahan tersebut mendapat reaksi positif warganet dan telah ditonton jutaan viewers. Keingat suara trompet jadi disuarain. Nah pada den kemarin kedengeran. Jadi lagi ojan lagi ojan. Sama bapak bakal divideoin. Nah divideoin jadi viral. Tak hanya jago menirukan suara trompet, suara ozan pun merdu ketika mengumandangkan azan. Sejumlah prestasi dari suara azan pun telah ia raih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah suara yang ada istimewanya, karena di pondok pesantren nggak ada pelajarannya, suara trompet nggak ada. Kendati kini Rahmat Fauzan atau Ozan menjadi sorotan karena keunikannya,
Namun kewajibannya untuk menuntut ilmu tak ditinggalkan Ozan. Ozan tetap semangat belajar di tengah banyaknya tawaran untuk hadir sebagai narasumber di sejumlah televisi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi tadi juga jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa, cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa.